Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota Kamila Diana, NIM 190810149, Yosep Timbang, NIM 190810156, Siti Ulfiatur, NIM 190810173, dan Made Elvira Virgilia, NIM 190810192. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai problematika mahasiswa dalam menghadapi kuliah daring. Langsung saja kita masuk ke materinya. Mahasiswa sangatlah rentan mengalami masalah psikososial atau stresor psikologis yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang sehingga terpaksa beradaptasi atau menanggulangi stresor yang timbul. Perubahan metode pembelajaran menjadi salah satu faktor pencetus perubahan psikologis, salah satunya yaitu kecemasan. Kecemasan mempengaruhi hasil belajar mahasiswa, karena cenderung menghasilkan kebingungan dan distorsi persepsi. Cemas yang berkepanjangan dan terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan stres yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika tidak teratasi, dapat menimbulkan masalah psikologis yang lebih serius seperti depresi. Adapun rumusan masalah yang kelompok kami bahas. Yang pertama yaitu perkuliahan selama pandemi. Yang kedua, dampak pembelajaran daring pada masa pandemi. Yang ketiga, stres dan cara mengatasi dalam perspektif psikologi. Yang keempat, analisis permasalahan mahasiswa dengan menggunakan teori psikologi pendidikan. Perkuliahan selama pandemi. Pemerintah telah membuat beberapa aturan dan kebijakan untuk menekan penyebaran dan memutus mata rantai virus COVID-19. Salah satunya dengan pemberlakuan kebijakan social distancing, di mana tenaga pendidik, guru, dosen, siswa, mahasiswa, serta orang tua berinteraksi melalui teknologi. Sekolah dan universitas sebagai lembaga pendidikan formal tentu mengambil sikap atas situasi ini dengan tepat. Aktivitas pembelajaran di sekolah dan universitas di seluruh Indonesia dihentikan, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat. Salah satu cara dalam pembelajaran jarak jauh yang dilakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran daring atau online. Pemanfaatan teknologi di era globalisasi dapat dimaksimalkan dalam situasi pandemi ini. Sistem pembelajaran online berbasis proyek memberikan banyak peluang untuk mengakses bahan ajar oleh warga pembelajar. Banyak platform maupun media online yang biasa diakses melalui jaringan internet oleh pengajar maupun peserta didik. Adapun kendala yang dialami dalam penerapan pembelajaran online, diantaranya kuota internet yang terbatas dan masih belum familiarnya tenaga pendidik beserta peserta didik dalam mengaplikasikannya. Dampak pembelajaran daring di masa pandemi. Dampak pembelajaran daring merupakan faktor penyebab stres mahasiswa selama pandemi. Stres pada mahasiswa menyebabkan menurunnya pada kualitas belajar mahasiswa sehingga banyak mahasiswa yang mendapatkan IPK turun pada setiap semesternya. Faktor-faktor lain yang menyebabkan stres yakni seperti kecemasan, efikasi diri, dan motivasi. Penanggulangan dampak ini bagi program studi diharapkan agar dapat mengevaluasi sistem pengajaran serta kebijakan metode belajar yang tak hanya untuk meningkatkan IPK mahasiswa, namun juga mendorong mahasiswa untuk menemukan kembali minat serta kepercayaan dirinya dalam belajar. Sebab hal tersebut dapat mengurangi tingkat stres akademik pada mahasiswa yang memiliki IPK rendah serta membantu meningkatkan academic health speaking pada mahasiswa tersebut. Bagi mahasiswa diharapkan bagi mereka yang
mampu untuk memberikan bantuan akademik akan membantu temannya yang mengalami stres akademik untuk mendapatkan minat belajar serta kepercayaan dirinya serta menciptakan lingkungan belajar yang baik, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan academic help speaking yang positif. Dan bagi mahasiswa memiliki IPK rendah agar menemukan kembali minat, kepercayaan diri, dan tujuan akademik agar mampu meregulasi diri dalam mengatasi stres akademik sehingga dapat mendorong untuk academic health speaking yang positif. Selanjutnya yaitu pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap kejenuhan belajar mahasiswa yang menyebabkan mahasiswa mengalami kejenuhan belajar dikarenakan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain media atau materi yang kurang menarik sehingga penyajian materi selama proses pembelajaran daring dilakukan secara monoton. Banyaknya tugas yang diberikan dengan disertai pemberian materi tanpa penjelasan mendalam. Hal tersebut menimbulkan ketidakpahaman materi pada mahasiswa. Akibatnya, timbul rasa malas, kehilangan semangat, stres, susah tidur, lelah, dan bosan terhadap materi kuliah selama pembelajaran daring. Hal tersebut menyebabkan kejenuhan belajar pada mahasiswa. Selain itu, pengaruh lingkungan belajar di rumah yang kurang mendukung seperti ramai, berisik, dan tidak nyaman juga menimbulkan kejenuhan dalam belajar. Indikator dari aspek tersebut yakni kelelahan emosi, kelelahan fisik, kelelahan kognitif, dan kehilangan motivasi. Stres dan cara mengatasi dalam perspektif psikologi. Stres di masa pandemi COVID-19 saat ini tidak dianggap sepele karena apabila individu tidak mampu mengatasi stres pada diri sendiri dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan. Perubahan psikososial dapat merupakan tekanan mental, stresor psikososial, sehingga bagi sebagian individu dapat menimbulkan perubahan dalam kehidupan dan berusaha beradaptasi untuk menanggulanginya. Swadi menjabarkan beberapa usaha dalam upaya mengatasi stres, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip homeostatis. Nah, prinsip ini, organisme selalu berusaha mempertahankan keadaan seimbang pada dirinya. Sehingga bila suatu saat terjadi keadaan tidak seimbang, maka akan ada usaha mengembalikannya pada keadaan seimbang. Prinsip homeostatis berlaku selama individu hidup. Sebab keberadaan prinsip pada dasarnya untuk mempertahankan hidup organisme, lapar, haus, lelah, dan lain-lain, merupakan contoh keadaan tidak seimbang. Keadaan ini kemudian menyebabkan timbulnya dorongan untuk mendapatkan makanan, minuman, dan untuk beristirahat. Begitu juga halnya dengan terjadi ketegangan, kecemasan, rasa sakit, dan seterusnya, mendorong individu yang bersangkutan untuk berusaha mengatasi ketidakseimbangan ini. Selanjutnya adalah mengenai stres dan cara mengatasi dalam perspektif psikologi. Proses coping terhadap stres. Upaya mengatasi atau mengolah stres dewasa ini dikenal dengan proses coping terhadap stres. Menurut Bardsmith, coping mempunyai dua macam fungsi, yaitu fungsi emotional focus coping dan problem focus coping. Emotional focus coping dipergunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres. Pengaturan ini dilakukan melalui perilaku individu seperti penggunaan minuman keras, bagaimana menyediakan fakta-fakta yang tidak menyenangkan, dan seterusnya. Sedangkan problem focus coping dilakukan dengan mempelajari keterampilan atau cara-cara baru mengenai stres. Menurut Bardsmith, individu akan cenderung menggunakan cara ini bila dirinya yakin dapat merubah situasi, dan metode ini sering dipergunakan oleh orang dewasa. Nah, berbicara mengenai upaya mengatasi stres, Maramis berpendapat bahwa ada bermacam-macam tindakan yang dapat dilakukan untuk itu, yang secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu cara berorientasi pada tugas atau task oriented, dan cara yang berorientasi pada pembelaan ego atau defense mechanism. Analisis permasalahan mahasiswa dengan menggunakan teori hierarki belajar tokoh Robert M. McNutt. Teori hierarki belajar ditemukan oleh Robert M. McNutt yang didasarkan atas hasil riset tentang faktor-faktor yang kompleks pada proses belajar manusia. McNutt berpendapat jika proses belajar merupakan perubahan tingkah laku
yang dalam kegiatan belajarnya mengikuti sebuah hierarki kemampuan yang sudah diobservasi dan juga diukur sehingga teori-teori yang dikenal dengan sebutan teori hierarki belajar. Konsep hierarki belajar yaitu urutan-urutan kemampuan yang harus dikuasai oleh pembelajar agar dapat mempelajari hal-hal yang lebih sulit atau yang lebih kompleks. Metode untuk mengurangi permasalahan mahasiswa dalam kegiatan kuliah daring. Menurut Magne, belajar melalui 4 fase utama. Yang pertama, fase pengenalan. Pada fase ini, mahasiswa memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap arti dan memahami stimulus tersebut, untuk kemudian ditafsir sendiri dengan berbagai cara. Ini berarti bahwa belajar adalah suatu proses yang unik pada setiap mahasiswa atau setiap individunya. Dengan sebagai akibatnya, setiap manusia bertanggung jawab terhadap belajar karena cara yang unik yang dia terima pada situasi belajar. Yang kedua, yaitu fase perolehan. Pada fase ini, mahasiswa memperoleh pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi yang diterima dengan pengetahuan sebelumnya. Dengan kata lain, fase ini mahasiswa membentuk asosiasi-asosiasi antara informasi baru dan informasi lama. Yang ketiga, yaitu fase penyimpanan. Pada fase ini, fase penyimpanan. Pada fase ini, fase penyimpanan ada fase informasi, adanya fase informasi yang disimpan dalam jangka pendek, dan adapun fase penyimpanan dalam jangka panjang. Melalui pengulangan informasi dalam memori jangka pendek dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu fase pemanggilan. Pada fase ini, fase mengingatnya kembali atau memanggil kembali informasi yang ada dalam memori. Kadang-kadang dapat saja informasi itu hilang dalam memori atau kehilangan hubungannya dengan memori jangka panjang. Untuk lebih daya ingat, maka perlu informasi yang baru dan yang lama disusun secara terorganisasi, diatur dengan baik atas pengelompokannya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.